Halo Pisces, apa kabar? Semoga semua selalu sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Dan terima kasih buat kalian yang baru mampir di channelku. Terima kasih, semoga kalian suka dengan channel ini. Kesempatan kali ini kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau bahas tentang pesan-pesan yang perlu kamu ketahui untuk bekal kamu di tahun depan nanti ya. Jadi nanti akan ada beberapa pesan untuk kalian Pisces ya. Semoga bisa bermanfaat. Kartunya sudah shuffle seperti biasa biar tidak memakan waktu banyak ya. Aku akan mulai dengan energi kalian ya, energi Pisces. Di sini kalian ada The Stork. Kemudian di sini ada Clovers. Kemudian ada The Man. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, Pisces, aku ngelihatnya gini, kamu yang kemarin-kemarin ini ya, beberapa waktu lalu gitu, kamu kayak kerjanya tuh pontang-panting, kesana kemari kayak gitu ya, kayak kamu tuh pindah kerja, pindah sana sini gitu ya, untuk mencari peluang-peluang baru, untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan yang lebih baik kayak gitu ya. Aku melihatnya itu seperti membuat kamu kelelahan gitu, baik secara fisik maupun secara mental kamu gitu ya. Di sini sih kamu diminta untuk cobalah untuk apa ya? Menetap gitu, menetap kemudian mensyukuri apa yang kamu terima saat ini. Tekuni dulu, jangan remehkan gitu ya. Jadi kayak apa yang kamu terima itu, kamu cobalah untuk menyesuaikan dulu beberapa saat, beberapa lama. Kemudian kalau misalnya ada tawaran baru, jangan terlalu cepat untuk berpindah, tetapi coba pertimbangkan lagi. Mungkin pendapatannya lebih tinggi sedikit, tetapi perjalanannya jauh lebih memakan waktu misalnya gitu. Jadi itu juga harus kamu pertimbangkan seperti itu ya. Jadi apapun itu pikirkan baik-baik sehingga kamu tidak seperti kutu loncat kayak begitu ya. Kamu kayak orang yang terus mencari peluang, tetapi kamu di diri kamu sendiri harus muncul apa ya, semacam loyalitas gitu, harus ada loyalitas di pekerjaan itu ya, sehingga kayak jadinya semesta akan melihat kamu itu mensyukuri sesuatu yang sudah diberikan. Jika kamu menekuninya, bisa jadi itu akan bertambah gitu, berkah itu akan bertambah lagi, mungkin suatu saat setelah kamu berapa saat kamu akan mendapatkan yang lebih baik gitu ya. Jadi jangan terlalu mudah dan jangan terlalu cepat untuk berpaling ya, agar kamu bisa menikmati berkah, bisa menikmati segala sesuatunya dari semesta ini dengan maksimal gitu ya. Terus kemudian untuk kedepannya aku melihat terlepas kamu pria atau wanita ya, kamu ke depan kayak ada seseorang yang akan datang gitu. Seseorang ini bisa jadi dia kayak semacam penolong gitu di diri kamu ya. Seseorang yang akan mendukung, mensupport kamu gitu ya, meraih cita-cita, keinginan kamu seperti itu ya, akan membantu dalam ibaratnya tuh perjuangan kamu menjalani hidup ini gitu. Aku melihatnya di sini gini. Seseorang ini bisa jadi mungkin kamu akan bertemu dengan pasangan baru ya, seseorang yang akan dealing sama kamu, akan berkomitmen sama kamu gitu ya. Tapi ada juga seseorang yang akan menolong kamu, misalnya memberi pekerjaan, membuka peluang usaha, kayak mendukung kamu dalam finansial gitu. Kemudian kayak bisa jadi orang ini juga bukan orang baru ya, bisa jadi orang lama, bisa jadi juga ini adalah keluarga kalian sendiri kayak begitu ya. Pokoknya ada seseorang yang akan membantu kamu gitu, akan datang seseorang yang akan menolong kamu. Bisa jadi juga kayak tadi ya, seseorang bisa jadi akan menjadi pasangan kamu, seseorang yang akan menjaga kamu, mencintai kamu kayak begitu ya. Oke Pisces, sekarang kita mau lihat ya,
pesan-pesan yang harus kamu perhatikan untuk bekal kamu di tahun depan gitu ya. Di sini ada pesan dari semesta ya. Yang pertama ada pesan dari semesta dibilang di sini support, support dukungan ya. Di sini kamu diminta untuk cari dukungan. Kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri ya. Ini yang dikatakan semesta ke kamu ya. Cari dukungan, kamu tidak harus menanggung semuanya sendiri ya. Misalnya contohnya gini, mungkin saat ini kamu menjadi apa ya, harus menjadi tulang punggung lah, misalnya tulang punggung keluarga seperti itu ya, dan itu membuat kamu ngos-ngosan ya. Sesuaikan dengan kondisi kamu, berbagi dengan saudara yang lain gitu. Tidak harus kamu paksakan kalau memang kamu keberatan gitu ya. Mungkin kamu bisa sampaikan kepada yang lain, ayo kita berbagi misalnya gitu ya, bagianku segini, kalian segini, kita tanggung sama-sama seperti itu ya. Jadi kamu harus mencari dukungan supaya kamu tidak kelelahan secara mental maupun fisik kamu gitu. Oke, sekarang kita mau lihat lagi, ada pesan apa untuk kamu ya. Sekarang ada dari pesan leluhur, apa yang dikatakannya di sini ada The Phoenix. The Phoenix ini lambang kebangkitan, lambang harapan, seperti itu ya. Di sini ada kebangkitan dan menyerah pada perubahan. Jadi kamu diminta oleh para leluhur kamu ya, ikuti arus perubahan perlahan-lahan dan dengan pikiran yang positif. Mau tidak mau, kamu harus mengikuti perubahan zaman ya, sesuaikan dirimu. Ya, ada harapan ketika kamu bangkit gitu ya. Di sini kalau aku lihat kan, walau api menyambar, kamu kayak tetap terbang tinggi ya. Ibaratnya walaupun ada permasalahan atau apapun, leluhur kamu akan selalu mendukung kamu ya, sehingga kamu bisa terbang tinggi, kamu akan bangkit lagi seperti itu ya. Akan ada harapan-harapan lebih baik sehingga kamu tidak perlu untuk lompat sana, lompat sini gitu, sehingga kamu bisa lebih fokus dalam bekerja kayak begitu ya. Ini pesan-pesan kamu untuk tahun depan ya, supaya kamu lebih baik lagi. Kemudian pesan dari angel guide kamu, apa yang dikatakannya di sini ada mistik ya. Mistik dibilang teruslah maju dan jangan menerima penolakan. Maksudnya jangan menolak ya. Seperti tadi pesan leluhur, terima perubahan itu gitu ya. Kalau misalnya kamu sekarang kerja di suatu tempat, kemudian ada teknologi baru, tetapi kamu malas untuk belajar, kemudian kamu pindah kerja. Di situ kamu diminta untuk ya belajar, terima perubahan itu karena itu akan berguna untuk diri kamu ke depannya. Karena ke depan itu akan terus maju, perubahan itu akan terus terjadi gitu ya. Jadi di sini teruslah maju dan jangan menerima penolakan. Harapkan jalan keluar atau solusi ajaib yang akan muncul, yang akan datang. Akan ada keajaiban, ya Pisces. Jadi kalau kamu menjalaninya dengan rasa syukur, terus kamu tekun, tapi kemudian kamu merasa tidak mampu, tapi kamu meminta pertolongan kepada semesta, pasti ada keajaiban yang menolong kamu ya. Jangan lari, jangan terus berpindah, jangan terus ke sana ke sini gitu. Fokus saja berdoa, minta pertolongan, maka kamu akan keluar dari permasalahan itu gitu. Kemudian yang ketiga di sini ada pesan untuk jiwa kamu ya. Pesan untuk jiwa kamu di sini ada answer the call. Answer the call itu menjawab panggilan. Di sini dibilang apa yang jiwamu panggil untuk kamu lakukan. Jadi diminta apa yang jiwamu panggil untuk kamu lakukan. Jadi lakukan apa yang jiwamu atau hatimu ingin lakukan gitu ya. Jadi ketika hatimu itu pengen sesuatu, misalnya lakukan saja, mulai dari hal yang kecil atau yang ringan ya. Misalnya mulai bangun pagi untuk ibadah gitu ya, atau mungkin mulai buka usaha baru dengan modal yang ada dulu, mungkin usahanya secara online gitu. Ikuti kata hati kamu ya, dengan apapun yang ada dalam
diri kamu gitu. Mulai dari yang ada diri kamu. Tidak usah muluk-muluk, waduh aku mau buka ini harus modalnya sekian puluh juta, seperti itu. Cobalah pergunakan sumber daya yang ada di diri kamu saat ini gitu ya, supaya kita tidak terbelit hutang, supaya malah tidak menjadi menambah beban kita, seperti itu ya. Oke, sekarang yang selanjutnya di sini ada pesan untuk perjalanan hidupmu sepanjang tahun ya, supaya hidup kamu tuh selaras, damai, tenang, seperti itu ya. Di sini dibilang protected by angel. Kemudian ada you are cherished by the angel. Jadi kamu itu dilindungi oleh para malaikat. Kamu juga disayang oleh para malaikat ya. Jadi kamu tidak perlu takut, kamu tidak perlu khawatir ya. Tenangkan hatimu, pikiranmu, fokus pada apa yang kamu lakukan karena malaikat selalu menjaga kamu. Tetapi dengan catatan ya teman-teman, kalau memang kalian ingin dijaga oleh malaikat kalian, kalian harus juga memiliki kedekatan dengan beliau-beliau ya. Kedekatan itu bagaimana? Ya kalian harus saling berdoa, sering meditasi, mendekatkan diri pada semesta gitu ya. Meminta pertolongan kepada mereka, berterima kasih atas segala hal yang sudah terjadi dalam hidup kalian, seperti itu. Tapi kalau kalian juga tidak pernah, ya beliau-beliau juga tidak akan pernah datang kepadamu karena tidak pernah dipanggil, seperti itu. Tidak ada kedekatan di antara kalian gitu ya. Kemudian kita mau lihat ya, siapa yang akan menjaga kalian Pisces di sepanjang tahun depan ya. Di sini ada malaikat atau leluhur yang akan menjagamu. Di sini ada Lord, malaikat tinggi, kemudian di sini ada medicine guardian. Oke, Lord, malaikat tinggi memintamu untuk take charge with authority. Ambil kendali sesuai otoritas yang kamu miliki gitu ya. Jadi kayak hak kekuasaan, otoritas itu kan hak atau kekuasaan. Ambil kendali yang sesuai hak kamu, sesuai dengan kekuasaan kamu gitu. Jadi kamu jangan, biar kamu tidak pusing, tidak perlu kamu ikut campur yang memang bukan hak kamu, yang memang di luar ranah kekuasaan kamu, seperti itu ya. Misalnya kamu campur tangan dalam urusan rumah tangga kakak kamu atau adik kamu gitu ya, itu hanya malah menambah kamu pusing dan malah bisa mengganggu hubungan persaudaraan kalian, misalnya seperti itu ya. Jadi ambil saja yang memang itu adalah hak kamu dan di bawah kekuasaanmu. Di luar itu kamu tidak perlu ikut campur, kayak begitu ya. Kemudian siapa lagi yang akan menjagamu? Di sini ada medicine guardian. Dia bilang malaikat pelindung pengobatan ini memintamu be open to healing information. Terbukalah untuk informasi tentang penyembuhan, tentang pengobatan, seperti itu. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang mungkin sedang tidak sehat atau sedang butuh pengobatan, kalian harus terbuka gitu ya atas informasi-informasi, kemungkinan-kemungkinan untuk pengobatan lain, seperti itu ya. Karena ada banyak orang yang mungkin sakit sepele, sakit yang cuma sakit kepala pun ada yang tidak mau minum obat, ada yang kayak gitu ya. Misalnya sakit apa tidak mau ke dokter dan takutnya itu akan memperparah kondisi kesehatannya gitu. Jadi kalian harus terbuka untuk informasi pengobatan untuk diri kalian jika memang kalian merasa tidak sehat gitu ya. Kemudian di sini untuk pesan cinta ya. Jadi di sini kalian tidak perlu takut ya. Banyak sekali penjagaan kalian di tahun depan jika memang kalian mendekatkan diri pada semesta, kalian banyak meditasi juga ya. Kemudian pesan cinta di sini ada humility. Humility di sini adalah kerendahan hati, kerendah hatian. Kamu diminta untuk rendah hati ya, Pisces. Di sini dibilang kamu telah mengembangkan kesadaran penuh kasih sayang bahwa kamu dan orang lain adalah sama.
tetapi berada di jalur yang berbeda. Jadi apapun yang kamu miliki, apapun yang sudah kamu lakukan, tidak perlu menyombongkan diri jika memang kita itu lebih dari orang lain, seperti itu ya. Karena kadang-kadang jalan kita memang berbeda. Ketika jalan kita di jalur yang mungkin lebih lancar, yang satu agak tersendat, kita memang takdirnya berbeda. Jadi kita tetap harus rendah hati memandang siapapun ya. Baik kamu memandang pada pasangan kamu misalnya gitu ya, apakah pasangan kamu itu misalnya ekonominya lebih di bawah atau pendidikannya lebih di bawah gitu ya, kamu lebih tinggi misalnya, tetaplah rendah hati ya, tidak perlu menyombongkan kelebihan kalian ya, karena masing-masing orang memiliki kelebihannya sendiri juga gitu ya, baik dengan pasangan, dengan keluarga, tetangga, siapapun itu ya. Miliki kerendahan hati selalu ya Pisces, oke? Jadi buat teman-teman Pisces ya, tetap semangat, terima perubahan dengan pikiran dan hati terbuka. Jangan khawatir, para malaikat akan melindungi dan menjaga kalian di sepanjang tahun depan. Terus terhubung dengan mereka ya, dengan meditasi, dengan doa, agar mereka selalu bersama kalian. Dan ingat untuk tetap rendah hati, oke? Itu pesan-pesan untuk Pisces di tahun depan ya. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur kalian ya. Semoga Pisces sehat selalu di tahun depan dan penuh berkah. Terima kasih buat Pisces. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbagi. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya ya. Salam.